Selamat datang di aplikasi Webinarku, solusi baru yang memudahkan Anda untuk melakukan webinar secara efisien dan interaktif. Dengan aplikasi ini, kami memberikan penawaran yang baru bagi penyelenggara dan peserta, dengan fitur-fitur yang dirancang khusus untuk memudahkan interaksi antara penyelenggara dan peserta. Ada 3 fitur utama yang kami kembangkan. Yang pertama yaitu pendaftaran akun. Pendaftaran akun yang simpel dan cepat. Pengguna hanya perlu beberapa langkah sederhana untuk membuat akun dan mulai menjelajahi acara webinar yang tersedia. Yang kedua, ada fitur tanya jawab atau Q&A. Tanya jawab memungkinkan peserta untuk berinteraksi langsung dengan pembicara. Yang ketiga, ada live chat. Tak hanya Q&A, kami juga menghadirkan fitur live chat. Peserta bisa berkomunikasi secara real time satu sama lain atau dengan moderator, membuat suasana webinar lebih hidup. Jadi, kami menggunakan metode agile untuk mengembangkan aplikasi webinar. Dimulai dengan tahap yang pertama, perencanaan dan identifikasi kebutuhan, di mana tim berdiskusi dengan pemangku kepentingan untuk memahami fitur utama seperti pendaftaran pengguna, integrasi streaming, dan fitur interaktif seperti chat dan polling. Hasil dari tahap ini adalah backlog produk yang berisi user stories dan peta jalan proyek. Kedua, tim memasuki perencanaan sprint, di mana user stories dari backlog dipilih untuk dikerjakan dalam satu sprint, disertai dengan pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pengembangan. Fitur-fitur dikembangkan secara bertahap sesuai dengan sprint backlog, menggunakan alat seperti Redis atau Angular untuk front-end dan Node.js atau Django untuk backend dengan integrasi layanan streaming seperti WebRTC. 4. Tahap pengujian dilakukan bersamaan dengan pengembangan untuk memastikan stabilitas dan kualitas fitur melalui pengujian unit dan integrasi. Yang kelima, setelah pengujian selesai, tim mengadakan review dan retrospektif sprint, di mana hasil sprint ditinjau bersama pemangku kepentingan dan tim mengevaluasi proses pengembangan untuk menemukan apa yang bisa diperbaiki. Yang keenam, setelah sprint selesai, fitur yang stabil dan akan dirilis ke produksi melalui pendekatan CI dan CD, Continuous Integration atau Continuous Development, untuk memudahkan pembaruan yang cepat dan aman. Yang ketujuh, terakhir, tim mengumpulkan feedback pengguna setelah rilis dan menambahkan perbaikan atau ide baru ke backlog produk untuk mengembangkan selanjutnya. Proses ini diulang hingga semua kebutuhan proyek terpenuhi dan aplikasi mencapai versi final. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat aplikasi webinar. Tentu saja kami memiliki beberapa manfaat dan tujuan dari aplikasi yang kami kembangkan. Tujuan yang pertama yaitu ada menyediakan platform pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan audiens. Yang ketiga, mendukung berbagai format konten. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat pertama yaitu aksesibilitas yang tinggi. Kedua, ada keterlibatan yang lebih baik. Yang ketiga, ada efisiensi biaya. Yang keempat, ada fleksibilitas waktu. Yang kelima, ada peningkatan branding dan citra perusahaan. Dengan adanya tujuan dan manfaat ini, aplikasi webinar dapat menjadi alat yang efektif untuk pendidikan, pemasaran, dan pengembangan komunitas profesional. Target user dalam aplikasi webinarku ialah tenaga pendidik, ahli dan profesional yang ingin berbagi ilmu dan informasi di bidang tertentu, serta individu yang ingin menambah ilmu dan informasi di bidang tertentu melalui webinar. Sedangkan stakeholder dalam aplikasi webinarku ialah investor, berupa individu atau lembaga yang memberikan bantuan dana dalam pemeliharaan aplikasi. Tim pengembangan seperti desainer dan tim teknisi yang bertanggung jawab untuk memelihara, merancang, dan mengembangkan aplikasi.
penyelenggara webinar yang bertanggung jawab selama webinar, memastikan webinar berjalan dengan lancar. Peserta webinar, dan terakhir mitra dan kolaborator, berupa individu atau lembaga yang ingin bekerja sama dengan penyelenggara webinar untuk membuat sebuah webinar.